Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Kayaknya kurang semangat sih. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Kemudian silakan sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Adik, ketua kelas, silakan dipimpin berdoa dulu. Oke, terima kasih Mas Ade. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan sekitar kalian dicek apakah sudah bersih, apakah masih ada sampah-sampah. Mungkin kalian habis jajan, kemudian belum dibuang sampahnya. Ayo coba cek dulu. Isi, aman? Berarti sudah piket ya? Oke. Kemudian dari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Nopal sama Arji. Kenapa ini? Sakit. Kalau temanmu sakit ya kita doakan semoga segera sembuh agar nanti bisa berkumpul kembali dengan kita belajar bersama di kelas itu ya. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk capaian pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu nantinya kalian bisa menyusun laporan keuangan berupa laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Ya, kemudian untuk hari ini apa yang nantinya kalian pelajari, apa yang akan nantinya kalian capai ya. Yang pertama adalah kalian nanti mampu menentukan pengaruh transaksi terhadap komponen akun persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu menganalisis pengaruh transaksi terhadap komponen akun persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang ketiga, nanti kalian bisa membuat pencatatan persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang keempat, nanti kalian bisa melakukan presentasi hasil dari diskusi kalian. Nah, di sini ada diskusi ya. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kalian nanti akan berdiskusi. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi nanti kinerja kalian dalam diskusi, kemudian nanti hasil kalian itu akan kalian presentasikan dan akan saya nilai. Kemudian kemarin saya sudah minta tolong kalian, beberapa dari kalian bawa laptop ya, karena nanti laptop itu diperlukan untuk presentasi. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Ya, nanti kelompoknya bikin sendiri apa lagi buktikan? Oke, jadi untuk kelompoknya nanti sama seperti kemarin ya. Kemarin kan kita sudah membuat kelompok. Yusril kelompoknya sama siapa? Jeffrey sama Wisnu. Nah, untuk masuk ke materi ini saya mau tanya dulu, ada yang masih ingat tentang persamaan dasar akuntansi sebelumnya? Ya, gimana dulu? Persamaan dasar akuntansi adalah konsep perhitungan yang menyajikan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Oke, Bayu, terima kasih. Kemudian seperti yang diungkapkan sama Bayu ya, jadi kalau kita ingat kembali karena kemarin kita sudah membahas persamaan dasar akuntansi sedikit ya, yaitu persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari aset, kemudian liabilitas, kemudian ekuitas. Kemudian ketika perusahaan ini sudah berjalan, muncullah selain aset, liabilitas, dan ekuitas adalah muncul adanya pendapatan dan beban. Pendapatan ini menambah apa? Ada masih ingat? Pendapatan menambah apa? Pendapatan menambah ekuitas dan beban mengurangi ekuitas. Nah, persamaan dasar akuntansi ini bisa kita gunakan untuk tadi ya yang sudah disampaikan sama Bella, yaitu persamaan dasar akuntansi ini kita bisa mempelajari ini untuk memahami bagaimana transaksi itu nanti mempengaruhi posisi keuangan sebuah usaha. Kemudian, jadi untuk persamaan dasar akuntansi ini kan digunakan untuk menyusun laporan keuangan ya. Untuk menyusun laporan keuangan. Jadi
karena ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan, kira-kira apa ini transaksi ini harus diapakan agar menyusun laporan keuangannya itu bisa lebih mudah? Ada yang tahu? Lalu, Ya. pemilik usaha bisa mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi agar pemilik bisa mengetahui keadaan keuangannya. Oke. Biar tahu posisi keuangan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan, untuk bisa menyusun laporan keuangan lebih mudah, maka transaksi-transaksi itu harus dianalisis. Nah, ini nanti analisis untuk transaksi inilah yang menjadi awal bagi perusahaan ya, bagi perusahaan untuk bisa menyusun laporan keuangan. Nah, jadi ini yang harus kita garis bawahi. Jadi kita ini nanti misal kalian nanti bekerja sebagai admin bagian keuangan. Nah, kalian bisa ini harus pintar menganalisis transaksi agar tahu kalian ketika mencatat itu benar dan menghasilkan laporan yang benar. Tuh. Kita lanjutkan. Nah, untuk petunjuk analisis transaksi ya, persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi sedikitnya 2 akun. Nah, ini komponen-komponen akunnya. Persamaan dasar akuntansi ada aset, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung dan tanah. Kemudian liabilitasnya ada utang usaha, utang bank. Biasanya yang muncul kalau untuk kita nanti membahasnya perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa yaitu nanti biasanya yang muncul ini utang usaha atau utang bank. Kalau untuk yang ini biasanya jarang munculnya. Kemudian untuk ekuitas, nah ekuitas biasa munculnya ekuitas itu komponen akunnya adalah modal, LIFO itu mengurangi ekuitas, pendapatan menambah ekuitas, dan beban mengurangi ekuitas. Ini yang perlu kalian pahami komponen akunnya ini dulu. Kemarin sepertinya sudah saya berikan review sedikit ya, pengenalan tentang persamaan dasar akuntansi. Komponennya apa saja. Nah, hari ini kita mulai untuk belajar menganalisis. Nah, ini adalah contoh seperti tadi yang sudah disebutkan sama siapa tadi yang awal, penyetoran Ruli sama Ayu ya. Nah, ini contohnya ini, Pak Rudi mendirikan usaha menginvestasikan dana sebesar 20 juta serta perlengkapan 1 juta sebagai modal awal. Kemudian tadi Yusril bilangnya, oh ini mempengaruhi apa Yus? Aset ya? Aset dan modalnya. Ini asetnya berapa ini yang bertambah. Kemudian karena modal awalnya juga bertambah. Ini contohnya. Nah, kita ini coba menganalisis dulu. Kita mencoba menganalisis dulu. Ini tadi soal yang tadi analisisnya seperti apa? Pak Rudi mendirikan sebuah usaha menginvestasikan dana sebesar 20 juta serta perlengkapan 1 juta sebagai modal awal. Analisisnya seperti apa kira-kira tadi ya? Yusril bilangnya apa Yus tadi? Aset dan modal bertambah. Aset dan modal bertambah. Coba dicek di sini. Aset bertambah betul Yus. Nah, yang bertambah bagian apa? Kasnya, akunnya di bagian kas bertambah 20 juta, perlengkapannya bertambah 1 juta. Nah, karena ini dari pemilik sumber dana dicatat ekuitas bertambah 21 juta. 21 juta dari mana ini? Kita tahu? Kas dan perlengkapan. Keterangan. Nah, kenapa muncul keterangan? Karena kolom ekuitas terisi, maka keterangan juga harus diisi. Diisinya apa Bu? Karena ini setoran awal, modal awal ya ditulis keterangan modal awal. Nah, setelah dianalisis, kalian perlu untuk melakukan pencatatan. Nih, pencatatannya seperti ini. Jadi kas dicatat ya bertambah. Di sini tanggalnya jangan lupa, tanggal ini misal di sini nggak ada tanggal, saya tanggali tanggal 2. Kas 20 juta, kemudian perlengkapannya bertambah 1 juta, kemudian ada lagi ekuitas bertambah 21 juta, ada kolom keterangan modal awal. Kalian perhatikan ini, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Asetnya ini apa? Kas dan perlengkapan ya yang terisi. Ini totalnya berapa? Berapa ini? 22 juta 200. Ekuitasnya
Sama. Nah, kalau sama berarti persamaan dasar akuntansinya sudah benar belum? Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Ada? Belum? Nah, kalau belum, untuk kalian nanti bisa memahami tentang analisis transaksi keuangan, kemudian kalian nanti lebih jago untuk menganalisis, nanti akan saya tayangkan video ya. Akan saya tayangkan video, silakan diamati. Nantinya setelah video ini muncul, kalian nanti akan saya berikan LKPD terkait dengan video tersebut. Silakan nanti diperhatikan. Tolong diperhatikan ya. Untuk memahami dan menganalisis transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi, berikut adalah studi kasus perusahaan Power Up. Wendy menginvestasikan uangnya untuk membuka usaha laundry bernama Laundry Power Up di bulan Februari 2023. Laundry Power Up sudah mulai memiliki banyak pelanggan dan transaksi-transaksi keuangan sudah mulai terjadi. Karena kegiatan usaha sudah berlangsung, maka Wendy melakukan kegiatan pencatatan secara sederhana untuk transaksi-transaksi yang muncul. Wendy membuat persamaan dasar akuntansi untuk memudahkan membuat laporan keuangan nantinya. Wendy bukan lulusan akuntansi, sehingga dia belajar mencatat transaksi dari internet. Pada akhir bulan, Wendy mengecek kembali catatan persamaan dasar akuntansi yang sudah dia buat dibandingkan dengan keadaan real seperti jumlah uang tunai usahanya. Wendy menemukan ada beberapa ketidaksesuaian antara pencatatan dan keadaan real. Berikut ini adalah persamaan dasar akuntansi yang sudah dibuat oleh Wendy untuk bulan Februari 2023. Adapun ketidaksesuaian data yang diperoleh Wendy adalah jumlah uang tunai tidak sesuai dengan catatan, di mana jumlah uang tunai yang ada Rp19.200.000, sedangkan dalam catatan tertulis Rp18.900.000. Pada akhir periode, total aset tidak sesuai dengan total liabilitas ditambah ekuitas, di mana total aset sebesar Rp26.400.000, sedangkan total liabilitas dan ekuitas Rp26.300.000. Apa yang menyebabkan ketidaksesuaian itu? Lalu, apa yang harus dilakukan Wendy? Dari tayangan tersebut, ada yang ditanyakan dulu? Ya. Maksud dari video itu apa? Nah, maksudnya apa ya? Ada temannya yang tahu. Ya, silakan. Tersebut menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam pencatatan yang dibuat Wendy. Oke. Ada kesalahan pencatatan yang dibuat oleh Wendy. Dilihatnya dari mana? Tadi ada kesalahan atau ketidaksesuaian data ya. Tadi dilihatkan ada ketidaksesuaian data kan? Nah, terus apa ini yang harus dilakukan karena ketidaksesuaian itu? Wendy perlu mengecek kembali catatan dan melakukan perbaikan. Oke, jadi bilangnya harus mengecek kembali pencatatannya ya, dianalisis lagi. Nah, sekarang anggap saja kalian itu sebagai teman baiknya Wendy yang tahu itu bagaimana cara menganalisis ya, menganalisis transaksi di persamaan dasar akuntansi. Jadi akan saya bagikan LKPD, kalian nanti silakan berkelompok, kelompoknya sama seperti kemarin. Saya bagi kelompok, silakan kalian membentuk kelompok, saya berikan LKPD. Kemudian nanti silakan kalian kerjakan LKPD ini, kemudian kalian nanti bisa bagi-bagi tugas. Karena nanti kan saya menugaskan ada spreadsheet ya untuk presentasi. Jadi nanti silakan ada yang mengerjakan di spreadsheet, ada yang mengerjakan di LKPD untuk aktivitas 2. Kalau untuk aktivitas 1 nantinya silakan kalian tetap mengerjakan masing-masing seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada saya bagikan. Ini kelompoknya silakan bisa berkumpul, yang belum berkumpul dengan kelompoknya video tersebut itu ya.
yang diskusi di dalam ya materi ajarnya kemarin kan bisa dibuka lagi, bisa dipelajari belum semalam. Muncul kesalahan di tanggal berapa, Wisnu? Sudah ketemu? Sudah. Kami menemukan berapa kesalahan? Jadi satu. Di tanggal? Ada yang benar tadi ya? Ada. Yang salah ini kenapa? Nominal kolom utama memang jadi gak yang ini ya, oh yang depan ini harusnya berapa ini? Ini kurangi ini kan, jadi nah, ketemu satu. Sudah selesai untuk yang aktivitas satunya sudah belum. Ya, nanti kan kamu aktivitas satunya sudah, berarti kamu masukkan dulu di sini. Tanggalnya tanggal berapa itu? Satu, kamu ya. Ini benar apa salah yang nomor satu? Benar. Berarti ya kamu tinggal tulis saja. Kamu tulis, kamu ketikkan nanti saja. Masukkan itu sama yang berkata di situ. Peralatannya berapa? Terus utang enggak? Utangnya tambah 3.900.000. Terus ekuitasnya modelnya 0 kan ini 0. Nggak usah tadi kan gimana? Kalau kolom ekuitas nggak terisi berarti keterangannya tidak perlu diisi. Silakan presentasi dulu ya, ada dulu. Silakan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jika Sumasabila, saya Ayu Purwosari. Kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami, yaitu menyusun laporan keuangan yang berasal dari data persamaan dasar akuntansi. Terdapat kesalahan yang sudah mengagensi pada tanggal 3 Februari, yaitu terjadi kesalahan pencatatan nominal di kolom utang usaha yang sebenarnya tertulis 3.800.000, selisih nilai peralatan yang diberi dengan uang yang sudah dibayarkan. Transaksi pembelian mempengaruhi aset yaitu kas minus 3 juta dan peralatan ditambah 6.800.000. Yang perlu dicatat sebagai utang usaha adalah 3.800.000
Nah, totalnya berapa ini? Nah, sama enggak ini? Punya teman-temannya tadi sama enggak? Gini. Sama ya. Total asetnya berapa? 26.300.000. Kemudian liabilitas ekuitasnya 26.300.000. Kemudian kasnya tadi yang ada kesalahan ya. Harusnya tertulisnya 19 uang yang ada di perusahaan itu 19.200.000. Nah, di sini berapa ini? 19.200.000. Punya kalian gimana? Sama enggak? Sama ya, sama. Terus ada pertanyaan untuk kelompok ini? Silakan. Ya, silakan, Mei. Pada tanggal 3 membeli mesin cuci dan timbangan digital, mengapa keduanya dianggap sebagai peralatan? Kenapa? Mesin cuci dan timbangan digital merupakan memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun. Itu peralatan Oke. Sehingga jadi karena masa pakainya itu lebih dari 1 tahun, timbangan sama mesin cuci itu masuk ke peralatan. Terus ada yang tanya lagi. Terima kasih, Mei. Kemudian siapa lagi? Ya, Yusril, gimana Yus? Pada transaksi tanggal 5, mengapa parfum laundry disebutkan sebagai perlengkapan? Nah, karena parfum laundry digolongkan menjadi perlengkapan karena parfum laundry jadi dapat digunakan kurang dari 1 tahun. Ya. kurang dari 1 tahun, berarti habis ya, langsung habis. Jadinya makanya kalau habis pakai itu masuknya ke perlengkapan. Terus satu lagi mungkin ada yang tanya dari kelompoknya Brian, mungkin ada pertanyaan enggak? Sudah. Enggak ada pertanyaan. Silakan bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus pada temannya. Terima kasih. Jadi kira-kira dari sini apa ini yang bisa kita ambil kesimpulannya ini? Kesimpulannya bagaimana ini? Dari menganalisis ini, apakah menganalisis itu sulit? Ya, Lumayan ya, sedikit sulit. Nah, apa ini yang perlu kita, yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini apa? Kalau enggak, teliti salah. Telitinya di bagian mana nih? Apa? Perhitungan. Kemudian analisisnya ya, menentukan komponen akunnya itu berpengaruh. Kemudian nominal juga ya berpengaruh ya. Oke, karena kalian sudah tahu pentingnya analisis, kemudian kalian nantinya juga mungkin kalian sudah bekerja di admin. Nah, ilmu ini bisa kalian gunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik untuk perusahaan yang nantinya kalian bekerja di sana ya. Jadi ini masih ada waktu ya, Saya minta tolong kalian untuk bisa nanti mengisi soal post-test. Jadi soalnya hampir mirip seperti ini, ada 10 soal. Silakan kalian bisa buka di HP masing-masing. Kalau HP-nya nggak bisa, berarti bisa pinjam laptopnya temennya. Judulnya asesmen formatif, persamaan dasar akuntansi. Jadi asesmen formatifnya itu sudah saya bagikan linknya lewat Ayu, lewat WA. Silakan bisa silakan bisa dibuka. Kemudian saya berikan waktu selama berapa menit? 10 menit cukup ya. Tolong silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan. Sudah semua ini berarti? Sudah 12 itu? Sudah ya? Oke. Dari hasilnya kita cek. Oke, silakan ini bisa dilihat hasil pekerjaan kalian
rata-ratanya 89,17, di mana ada yang dapat nilai 100, 2 orang, kemudian ada yang nilai 80, kemudian ada yang dapat nilai 90. Berarti di sini tidak ada, saya kira ini tidak ada yang perlu perbaikan ya, remedial ya. Jadi untuk remedial itu kalian di kelas ini tidak perlu. Jadi kalian nanti mungkin perlu pengayaan. Nah, nanti akan saya berikan pengayaan. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, rating kalian bagaimana? Penilaian kalian seperti apa? 8/10, oke, 8/10. Kemudian nilai penggunaan media seperti spreadsheet, kemudian Google Form ini menurut kalian bagaimana? Apakah lebih mempermudah atau mempersulit? Mempermudah. Setelah kalian selesai ini pembelajaran, saya akan bagikan survei peserta didik ya. Saya ingin penilaian kalian yang jujur, bagaimana kalian menilai pembelajaran pada pagi hari ini. Diharapkan nanti ketika ada kekurangan, nanti akan sebagai masukan bagi saya untuk pembelajaran berikutnya. Seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Ada. Untuk pembelajaran berikutnya ya, untuk materi berikutnya, silakan kalian pelajari tentang laporan keuangan. Karena nanti setelah kita ini menganalisis transaksi, kalian sudah mendapatkan informasi tentang persamaan dasar akuntansi. Nantinya kita akan mencoba untuk membuat laporan keuangan. Jadi untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian mempelajari dulu di rumah, yaitu tentang laporan keuangan. Itu ya. Oke, silakan untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini bisa dipimpin berdoa Mas Ade. Oke, terima kasih Mas Adi sudah bikin berdoa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.